Nah, kenapa orang Cina tuh suka dagang? Sebenarnya kalau dibilang lu dagang jadi kaya, lu tujuan dagangnya itu mau kaya, menurut gua itu ada bener ada salah. Secara logis memang, bukan secara logis sih sebenarnya, lebih banyak dilihat di luar sana tuh orang dagang pada kaya-kaya. Mau dagang apa? Tapi banyak juga yang dagang itu jadi miskin. Kalau gue perhatikan sebenarnya, gue suka orangnya suka mencari tahu alasannya sebenarnya. Pasti ada deeper purpose lah ya. Nggak mungkin kita do something, melakukan sesuatu itu hanya tujuannya untuk money oriented, duit gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya jarang society bahas. Kenapa? Di society itu kita diajarinnya tuh cuma nabung, invest, nabung, okay? Nggak pernah diajarin namanya dagang. Nah, gue juga sebenarnya kayak bingung gitu, kenapa nggak diajarin dagang gitu loh di kayak kurikulum. Kenapa? Ya, menurut gue dagang itu adalah basics dari zaman purba. Zaman purba adalah terjadilah namanya transaksional, transaksi. Lu punya apa? Misalkan gue punya ayam, lu punya apa bro, gitu kan? Ya udah ayam. Oh ayam kalau lu mau tuker sama sayur ya lu tukernya pakai 10 sayur, nggak bisa ayam di bawah 10 sayur. Kenapa? Rugi dong gue, misalkan kayak gitu. Di sini terjadi logika nalar. Jadi kalau misalkan lu mau lu sukanya sayur, lu mau dapet sayur banyak ya lu nabung lah ayam gitu, lu piaralah ayam gitu, nanti lu dapet sayur gampang. Kenapa? Banyak orang mau ayam, lu tinggal kasih sayur, lu dikasih sayur. Oke. Nah ini sih oke, stop that bullshit. Nextnya adalah kenapa tidak diajarin dagang? Dari mana logikanya? Society itu memaksa kita secara finansial adalah menabung, investasi, menabung. Menurut gua, menabung dan investasi itu hanya bikin orang kaya tambah kaya. Terima kasih kepada Anda yang sudah menabung, yang duitnya ada ratusan juta, mungkin miliaran di ATM. Karena Anda bank makin kaya, karena Anda perputaran ekonomi lancar, karena Anda orang kaya makin kaya, gitu loh. Menurut gua, dagang itu adalah salah satu bentuk investasi yang jauh lebih menguntungkan. Ini tidak pernah dijelaskan. Ini core-nya ya, core basic kenapa itu dagang. Oke. Jadi, gua akan menjelaskan di sini misalkan, oke. Secara nalar dagang itu sebenarnya nabung. Dagang itu adalah nabung itu adalah dagang. Dari mana? Nabung kan beresiko. Oke. Sekarang gue tanya sama lo, investasi resiko nggak? Ada. Bank, nabung di bank nggak ada resiko. Siapa bilang? Nabung di bank juga ada resiko. Ingat tahun 98 bank pada tutup, duit nggak bisa ditarik semua. Itu resiko sayang. Oke? Semua form of investment itu selalu ada resikonya. Bedanya adalah uang Anda kalau ditaruh di bank, karena institusinya itu dilindungin sama institusi lainnya dan institusi itu diasuransikan, jadi sedikit lebih aman ya. Jadi menurut gua dagang itu adalah the best possible return investment. Kenapa bisa dibilang the best possible return investment? Gini, sekarang gua coba jelasin ke lu. Oke? Sekarang kita ngomong ini bank. Oke? Di saat lu naruh duit di bank, lu dapat returnnya berapa? 3 sampai I don't know, maybe 6%. Oke. Ini per tahun loh, guys. Oke. Per tahun, oke. Tapi gua BCA atau bank gua bisa 8 tahun. Ya, whatever lah, 8 tahun. Oke. Now ada lagi nih, salah satu form of investment. Contohnya itu adalah gini. Contohnya itu adalah mungkin lu main saham, guys. Saham. Oke. Saham bisa berapa sih? Berapa persen? If you wanna say.
gimana sih, I don't know, 10%, ya, maybe 10 atau 15% setahun. Anggaplah 12%, berarti 1% per bulan, ya, 1% per bulan. Jadi kalau lu taruh 100 juta, lu dapat berapa tuh? 1 juta, gitu kan? Ya, sebulan lu dapat 1 juta. Itu form of investment. Kita ngomongin sama-sama 100 juta lah ya, oke? Berarti selama sebulan, setahun itu lu dapat 10 sampai 12 juta roughly. Nggak kerja nih, oke? Nggak kerja, tapi orang tergiur sama suara passive income. Menurut gue bullshit lagi. Nggak ada di dunia ini pasif. Pasti aja lu pasti ngeliatin handphone kan, pasti aja lu ngeliatin kapan lu jual, kapan lu beli kan. Berarti nggak pasif nantinya. Lu masih harus kerja, lu masih ngeliatin sesuatu, oke? Nah, bedanya ini kan lu taruh bank nih, oke? Kita akan jelasin namanya ini dagang, oke? Nah, kenapa dagang? Dagang itu adalah, menurut gue, adalah satu form of investasi yang berbentuk, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Oke? Contohnya itu adalah ada orang yang tipe-tipenya itu bilangnya dia nabung emas, gitu kan? Nabung emas batangan, emas dipegang nih mereka, gitu kan? Emasnya dipegang sama dia, nanti setelah 5 tahun kemudian dia jual, harganya naik misalkan, I don't know, maybe 40% gitu ya, atau 50% lah. Anggap lu naruh udah 5-10 tahun, terus lu laku investment dari beli 1 juta jadi 1,5 gitu misalkan harga emas, oke? Lu naik 50%. Itu menurut gue dagang juga gitu loh. Cuma lu tuh nggak mau ambil resiko gitu loh. Lu nggak mau resiko, lu nggak mau kerja. Oke, makanya lu tuh lama dan lu tuh nyari aman. Oke, jadi keys-nya itu adalah waktu dan risk. Nah, most people itu, kebanyakan orang itu tidak mau ambil risk-nya. Mereka tidak mau tuh mengambil resiko, dan mereka itu dan mereka mostly malas lah ya. Karena waktunya itu lama, ya mereka ambil aman tapi lama, males gitu kan. Ya jadi susah juga nih ya. Oke. Jadi kalau bedanya itu kalau dagang adalah misalkan apa ya, gue misalkan ya contoh. Atau inilah, kita beli air, nggak usah stated merek guys. Kita beli air, ya, simple, oke? Lu belinya itu di groceries besar yang terima grosir misalkan, oke? Lu beli ini 1 botol itu adalah 1.000 perak gitu ya, sebotol 1.000 perak. Lu bisa buka warung depan rumah lu nih, lu bisa buka warung nih ya, udah lu jual aku aja gitu loh. Lu jual 2.000 contoh, oke? Lu jual nih warung 2.000, oke? Sekarang gue tanya sama lu, 1.000 satu botol, 1 kardus itu ada 24 biji, berarti modal lu 224.000, lu beli 10 kardus 240.000. Itu menurut gua adalah form investment, oke? Yang jadi pertanyaannya adalah lu satu nih ya, oke? Lu beli 1.000, oke? Lu bisa jual 2.000, oke? Lu bisa jual 2.000. Ini nalarnya aja ya, gue nggak jelasin logik explain deeper lah. Please mikir sendiri gitu. Lu beli ini botol 1.000, lu jual 2.000. Lu beli 10 kardus 240.000, oke? Lu buka warung di depan rumah lu, jual nih botol 2.000. Return investment lu berapa? Lu pikir deh, 5%? Kayak bank tadi? 3%? 10%? You sure? Oke? Gak guys, return ini adalah berapa? 100%. Beli 1.000 dapat 2.000, 1.000 dapat 1.000 gitu loh. Lu taruh 240.000, lu 10 kardus itu mungkin lakunya 2 bulan gitu kan. Lah,
Lu 2 bulan dapat 100%, apa lu mau megang emas batangan yang 5 tahun 50%? Ini 2 bulan loh guys, 2 bulan kita ngomongin, anggaplah 2 bulan. Nah, ya udah lu suwe lah, udah setengah tahun lah Aqua lu nggak habis-habis. Aqua lu nggak habis-habis, lu nggak ada yang beli. Ya kan? Ya udah nggak apa-apa, oke. Ya udah 6 bulan 100%. Nah, disanalah kenapa orang memilih untuk dagang. Mereka mengalokasikan uangnya itu daripada di spend, atau daripada mereka habis-habiskan, daripada mereka menggunakan uang untuk hal-hal tidak berguna atau bikin orang kayak tambah kaya. For example, yang gue lakukan ceritain tadi, lu taruh di bank, taruh di saham, or whatever the fuck it is. Kemudian lu jadi form of visible assets yang lu taruh dan lu jual gitu loh. Mau enggak guys gitu loh. Jadi logikanya yang biasa gue tekankan adalah jadi ngapain gue beli Aqua 10 kardus gitu di rumah. Aku beli minum botol air 10 kardus di rumah. Misalkan kalau lu punya 240.000 gitu ya, lu lebih memilih untuk beli voucher game gitu kan menurut gue lucu ya gitu ya. Mendingan gue kita invest, nanti dapat 2 kali lipat uangnya dalam waktu 3 bulan gitu. Air minum lo habis dan lu dapat profit gitu kan. Nah, ini sebenarnya logika dagang, ibarat kata lu bisa dapat 100% dari uang lu balik dalam short period of time, waktunya pendek, oke. Jadi makanya itu banyak orang-orang Chinese itu mereka buka toko sembako, for example, oke. Mereka tahu tuh, karena itu adalah seni perputaran uang. Walaupun marginnya sedikit, walaupun margin mereka tuh tipis, marginnya itu cuma satu botol itu untung cuma 500 perak, nggak apa-apa. Dia puter-puterin aja tuh duitnya, gitu loh. Ya yang jaga juga biasanya dia atau istrinya atau anak-anaknya kayak gitu ya. Karena that's how they make money. Itulah adalah cara mereka berdagang. Mereka puter-puterin aja, karena sembako itu kan pasti orang butuh ya. Atau toko-toko Madura tuh, for example, kan lu rokok Marlboro gitu kan, satu bungkus berapa puluh ribu gitu kan, diketengin sama dia gitu kan. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan tapi lama-lama menjadi bukit. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu form of investment yang returnnya jauh lebih baik dibandingin nabung atau main saham gitu, atau main kripto sekalipun gitu, yang duit itu bisa amblas gitu kan. Nah, banyak nih yang nanya sama gue juga sebenarnya, kalau aku gimana, duit gue habis, rugi dong, ya gue tahu. Oke, nggak laku ya pasti rugi. Ya nggak rugi sih sebenarnya. Lu beli botol nih minuman gitu kan, emang ini setahun expired? Enggak kan gitu kan. Toh anggaplah 2 tahun nggak laku guys, 2 tahun nih nggak laku nih gitu kan. 2 tahun nggak laku menurut gua personal ya, daripada 240.000 lu taruh di bank, kemudian lu beli botol minum tuh ya 10 biji, lu taruh di depan rumah lu gitu, returnnya 100% pak gitu loh. Emang sounded stupid, tapi returnnya 100% bang. Bagaimana? Daripada kau taruh itu di bank, mendingan kau bengong-bengong di rumah jualan aku aja gitu. Nah di situ yang logiknya orang kagak nangkap gitu ya. Oh, orang kalau ngomong, taruh sini nih main kripto nih bisa 80%. Dalam hati gue 80% main kripto, gue dapat kadang-kadang 150%, 300%-nya diem-diem bang gitu. Karena apa? Logika dari dagang tadi tersebut ya, oke. Jadi jangan biasanya adalah jangan kalau dagang itu drivennya by money. Maksudnya driven by money, oh gue ngeliatin orang-orang kalau dagang kaya. Nah ini kalau drivennya by money, itu ada namanya psychological approach di kepala kita tuh. Kita mau sesuatu yang cepat dan instant result. Sebenarnya bukan itu. Yang sebenarnya yang dicari itu adalah ya ini yang gue jelasin barusan gitu loh. Dagang itu adalah form of investment yang jauh lebih baik dibandingin lu main yang kagak-kagak.
atau lu taruh di bank gitu. Kenapa kadang-kadang returnnya jauh lebih baik gitu loh. Itulah sebabnya salah satu alasan banyak tuh orang-orang Cina tuh semua dagang gitu loh. Ada banyak aspek sih sebenarnya. Ini cuma basic common knowledge-nya aja ya guys. Kenapa dagang, kenapa nggak invest, kenapa nggak ini. Jadi misalkan lu punya gajian gitu kan, gajian 5 juta atau ya kan, ya 5 juta misalkan, oke. Lu ada sisanya nabung misalkan gitu kan. Ya ini gue jelasin mungkin detail aja kali ya. Mungkin lu gaji 5 juta, oke. Terus lu ada sisa ya kayak tadi, lu biaya hidup lah, makan, jalan-jalan lah, bla 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 bla. Lu sisa itu ada 300.000. Sekarang gue tanya sama lu, mendingan lu taruh bank apa mendingan lu beli botol minum 10 kardus? Kalau gua mendingan beli botol minum 10 kardus. Gua malam gua nongkrong di depan rumah nungguin orang beli. Menurut gua itu adalah form of smart investments. Gimana lu cara memandang uang itu dipakai untuk apa, oke? Nah kalau lu jadikan uang itu untuk apa ya, fulfill your ego aja, atau lu fulfill maksudnya fulfill ego, lu lihat nih rekening gue banyak nih, duit gue banyak, gue tenang, hati gue hidup gue, duit gue ada ratusan juta nih, terus lu petantang gitu. Itu form of satisfying ego. Kedua itu adalah lu pakai duit itu untuk nyenengin diri lu sendiri gitu kan. Gue nabung buat beli iPhone baru lah kayak gitu. Ya terserah juga boleh. Kayak menurut gue uang itu tujuannya menghasilkan lebih banyak uang, bukan untuk nyenengin saya. Kau itu kerja bang, kau itu kerja, uang itu kerja. Nah dengan tadi menaruh botol minum ini di depan rumah kau, oke, kau menukar uang tadi berbentuk barang, ya, dan ini adalah bentuk dari kerjanya si uang. Kau sekarang lihat kan, who's the boss now? Gua bosnya, bukan uang bosnya gua. Gua bosnya uang. Kebalik coy mentalnya. Mentalnya bukan gua jadi babunya duit, gua kerja demi duit, enggak. Sekarang gua memerintahkan, hey kau uang, tukar diri kau dengan botol minum. Siap bos, ya kan? Sekarang kau yang tadi ditukar oleh uang, kau itu adalah budakku, oke? Berdiri kau depan rumah, jual kau jual diri kau, begitu loh, jual diri kau. Jual diri? Siap bosku, siap. Saya jual diri kan? Ya jual. Tadi gua beli berapa lo? 1.000. Sekarang jual diri lo 2.000. Gua nggak mau tahu. Jual. Nah itu. Kita memperbudak uang dengan making them a slave. Suruh cari lebih banyak uang. Itu. Jadi itulah logika dari menurut dagang itu jauh lebih baik gitu loh. Kalau lu cuma tujuannya mencari uang ya, tapi jangan uang dijadikan dewa atau lu jadi budak uang. Karena menurut gue itu udah mabok lagi dan lu gak akan bertahan lama. Itu sebenarnya core inti dari alasan itu lu berdagang.